Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ya, Pak. terima kasih. Pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Nanti untuk hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3 ya, mata kuliah rangkaian listrik tentang hukum Ohm ya. Hukum Ohm di sini dari Jazidan, Iqbal Sahabudin, Dea Pramesta, dan Muhammad Ihsan Abbas Yahya ya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan langsung dipresentasikan dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hukum Ohm. Yang pertama, di kelompok kami ada Rizal Zidan Fadilah, ada Iqbal Sahabudin, Dea Pramestariani, Muhammad Iban Abbas Yahya. Pindah, San. Hukum Ohm adalah formula yang menyatakan hubungan antara tegangan arus listrik dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. San, pindah. Lanjut deh. Hukum Ohm adalah formula yang menyatakan hubungan antara tegangan arus listrik dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Hukum Ohm juga berbunyi, kuat arus listrik dalam rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan. Dan selanjutnya disampaikan oleh Ihsan Abbas Yahya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumusnya. Untuk menghitung tegangan listrik rangkaian rumus hukumnya menjadi F sama dengan I kali R. Sedangkan untuk menghitung kuat arus listrik, rumusnya adalah I sama dengan F kali R. Dan terakhir, untuk menghitung hambatan rangkaian listrik, rumusnya adalah R sama dengan V dibagi I. Rumusnya seperti ini, bisa dilihat kawan-kawan. Lalu bagaimana rumus hukum Ohm? Ada 3 relevasi variabel yang terkandung dalam hukum Ohm, yaitu tegangan, kuat arus, dan hambatan. Masing-masing memiliki simbol V untuk tegangan listrik yang diukur satuannya volt. R untuk hambatan rangkaian yang memiliki satuan Ohm. Dan I adalah kuat arus yang memiliki suatu satuan ampere. Selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa? Saya, Pak. Oleh Bang Riza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza. Saya ingin menjelaskan tentang untuk memudahkan memahami dan mengingatkan rumus hukum tersebut. Digunakan untuk rumus bangunan, segitiga, dan rumus lainnya sebagai berikut. Sebagai berikut ini, V sama dengan I kali R, V, I sama dengan V bagi R sama dengan V bagi I. Ini siapa ya? Bang. Lagi nih ya? Ya. Nah, berikut ini adalah ketertarikan rangkaian listrik dengan hukum Ohm. Satu, karena materi hukum Ohm ini berhubungan dengan mata kuliah kami, rangkaian listrik. Jadi dibahasnya pengertiannya. Rangkaian adalah lintas listrik yang dilalui dari sumber daya dan kembali lagi. Semua bagian dari rangkaian sederhana harus menghantarkan listrik dan terhubung satu sama lain. Dan 2 jenis rangkaian, seri dan paralel. Dan rangkaian listrik
tegangan, resistasi atau arus yang lewat dapat dihitung dengan rumus hukum Ohm. Bisa ganti. Contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Baik, contoh soal berikut mengenai tentang hukum Ohm, di mana pengaturan power supply atau DC generator supaya dapat menghasilkan output tegangan 10 V, 10 volt, kemudian nilai potensiometer diatur ke 1 kilo ohm. Berapakah nilai arus listrik? Yang ditanyakan di sini adalah I, di mana rumusnya itu I sama dengan hambatan per di mana tegangan dibagi hambatan. Diketahui V sama dengan 10 volt, R sama dengan 1 kilo ohm, yang diubah menjadi ohm 1000 ohm. Ditanyakan arus listrik ditanyakan dengan kuat arus listrik. Jawaban I sama dengan P per R, P-nya 10, R-nya sama dengan 1000, menghasilkan 0,01 ampere. Bisa dibulatkan menjadi miliampere. Jadi besar arus listrik adalah 10 miliampere. Next. Contoh soal kedua. Buah resistor masing-masing memiliki hambatan 2 ohm dan 2 ohm yang dirangkai secara seri. Selanjutnya, kedua hambatan dirangkai dengan tegangan baterai yang nilainya 6 volt. Berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir pada kedua hambatan tersebut? Yang ditanyakan lagi di sini adalah kuat arus listrik, di mana R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 2 ohm, P-nya di sini sama dengan 6 volt. Ditanyakan kuat arus listrik. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan rangkaian tersebut. Jadi pertama-tama kita harus mencari R total. R total di mana R1 dan R2 kita ditambah karena di sini kita menjelaskan tentang rangkaian seri di mana rangkaian tersebut searah. R1 plus R2 sama dengan 4 ohm. Jadi kita langsung bisa cari kuat arus listriknya. I sama dengan P per R menjadi 6 per 4. 6 per 4 sama dengan 1,5 ampere. Jadi nilai kuat arus listrik yang mengalir pada kedua hambatan adalah 1,5 ampere. Atau bisa dibulatkan 0,15 miliampere. Iya. 0,15 miliampere. Itu saja. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya silakan ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, atau dari kelompok 3, silakan ingin bertanya. Jadi intinya hukum Ohm ya. Jadi ada rangkaian, tapi nggak apa-apa nanti akan dibahas lagi untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Jadi intinya hukum Ohm ini hambatan. Yang dibahas adalah R-nya. Apa yang ada hubungan dengan R-nya? Ada V sama I. Coba lihat yang segitiga tadi. Segitiga. Nah, ini aja udah cukup. Ya,
Nah, ini V sama dengan I kali R ya. Jadi hubungannya adalah ketika hambatannya besar, maka harusnya kan mengecil karena berbanding terbalik ya. Tapi kalau untuk tegangan ya ketika arusnya besar ya makanya ya tegangan juga akan ikut besar nilainya ya maksudnya ya. Jadi ini sangat 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 berfungsi sekali ya rumus ini dan tolong diingat-ingat, dipahami karena nanti ketika pengerjaan tugas besar ataupun tugas akhir gitu ataupun kerja praktek gitu, gimana ya caranya? Ini arusnya gede banget, ini masalah di arus, pasti di arus. Kalau hambatan kayaknya masalah hambatan itu di ketika nanti, oh ini kok apa namanya ya, harusnya kurang ya. Jadi kalau misalnya awalnya misalnya di dalam satu kondisi satu sistem harusnya 2 ampere, tapi saya mau kecilin. Kenapa harus dikecilkan? Karena sensornya nggak sampai 2 ampere, sensornya adalah mungkin hanya 500 miliampere atau 0,5 ampere gitu. Jadi gimana caranya? Takutnya nanti kalau misalnya 2 ampere sensornya jebol ya, padahal tegangannya udah sesuai, misal 5 volt atau yang lainnya lah gitu. Nah, tapi untuk arus wajib mengikuti spesifikasi ya. Sama tegangan sih juga, makanya tegangan dan arus ini tidak bisa dipisahkan. Nah, namanya resistansi hambatan ya, itu contoh di dalam satu baterai ya. Kenapa kok bukan baterai yang dicas kayak baterai BC lah gitu ya. Kan kita baru beli itu masih kenceng lah. Tapi tegangan tetap 1,5 volt ya. Makanya ketika ada satu kalian punya barang elektronik lah, kalau saya bilang mungkin kayak jam, alarm, bukan digital ya, masih elektronik biasa. Jam untuk alarm, terus remote. Nah, itu kok kenapa sih kok butuh 2? Kenapa sih kok butuh 3? Ya, kenapa sih kok butuh 4? Ya, itu situ di seri ya. Makanya dia posisinya kebalikan. Kalau misalnya butuh 4, oh berarti tegangannya dibutuhkan untuk alat ini 6 volt. Karena standarnya untuk baterai A2 itu AA gitu ya, itu yang baterai yang sedang, ini sih nggak ada contohnya. Tapi kalau yang kecil, biasanya kita nyebutin baterai kecil. Kalau baterai gemuk itu yang gede yang dulu buat senter, tapi jarang sih sekarang sudah untuk memakai baterai itu ya. Paling baterai kotak yang 9 volt ya gitu. Ada juga yang pakai baterai seperti itu. Nah jadi kalau pertama kali beli itu dayanya ada, ya dayanya ada. Nanti lama-lama habis. Ini baterainya tidak bisa dicas ya. Kenapa dia habis? Karena resistansinya besar. Ya, sudah gede resistansinya berarti arusnya akan mengecil. Oh, tapi tegangan tetap Pak, ini ada tegangan ini 1,5 volt ya, tetap ada. Tapi arusnya tidak ada. Ya, V sama dengan I dikalikan R. Ya, V-nya tetap ada, tapi I-nya mulai mengecil, ya mengecil juga dayanya. Karena daya ya, watt. P sama dengan V dikali I. Kalau nggak salah udah dibahas ya, daya ya. P sama dengan V dikali I. Tegangannya ada 1,5 volt, tapi arusnya nggak ada. Ya, misal tegangannya 1,5 volt dikalikan 0,01, itu untuk arusnya, ya dia akan mendekati 0, makanya nggak ada dayanya. Gitu loh. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk pemahaman resistansi atau hukum Ohm ini sendiri. Oke, ada yang ditanyakan? Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham atau ada yang masih kurang paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Nanti kita lanjutkan di praktikum ya untuk ini. Nanti untuk praktikum kan saya berikan softwarenya gitu. Nanti kalian tinggal download di Google Drive, nanti akan saya tes dulu di sini ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu saja. Silahkan ditutup kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Mungkin semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.